Secara umum, kita dapat membedakan kipas angin menjadi dua, yaitu kipas angin dengan baling-baling dan kipas angin tanpa baling-baling. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya kedua jenis kipas ini sama-sama memiliki baling-baling? Yang satu terlihat jelas dan yang lainnya tersembunyi. Halo semua, kembali lagi dengan saya Lesnar Leslie di Camansir. Hari ini kita akan membahas cara kerja kipas angin. Seperti yang kita tahu, kipas angin biasa digunakan untuk memberikan kesejukan pada suatu ruangan. Fun fact, kipas angin sebenarnya tidak menurunkan suhu suatu ruangan secara langsung. Kipas angin bekerja dengan meningkatkan aliran udara di suatu ruangan, atau dengan kata lain untuk menciptakan angin. Dengan ada angin tersebut, udara panas dari suatu tempat dapat digantikan oleh udara dingin dari tempat lainnya. Selain itu, meningkatnya aliran udara tersebut juga membuat keringat di kulit kita lebih cepat menguap. Ketika menguap, keringat tersebut membawa panas dari tubuh kita sehingga kita merasa lebih dingin. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa gerakan baling-baling berputar bisa meningkatkan aliran udara? Jika kita perhatikan secara seksama, baling-baling pada kipas angin tidak benar-benar lurus, melainkan membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar. Implikasinya, ketika berputar, baling-baling akan menabrak udara di sekitarnya dan menyebabkan udara tersebut terdorong. Selain itu, di salah satu postingan Instagram Camansir tentang larangan berdiri dekat kereta yang bergerak cepat, juga dibahas tentang prinsip Bernoulli. Menurut prinsip Bernoulli, sesuatu yang bergerak cepat akan memiliki tekanan udara yang rendah. Demikian juga baling-baling pada kipas angin. Karena tekanan udara yang rendah, udara dari belakang baling-baling akan tersedot, kemudian melewati baling-baling, dan pada akhirnya meningkatkan aliran udara. Jadi, baling-baling pada kipas dapat meningkatkan aliran udara karena gerakan berputarnya mendorong udara dan menyebabkan perbedaan tekanan udara. Pada dasarnya, aplikasi dari baling-baling tidak hanya berhenti pada kipas angin saja. Terdapat berbagai jenis baling-baling dengan berbagai bentuk dan sudut yang berbeda yang menghasilkan produk yang berbeda-beda juga. Misalnya pada turbin, baling-baling didesain agar mengubah arus air atau uap air menjadi gerakan berputar yang pada akhirnya menghasilkan listrik. Atau pada vacuum cleaner, di mana gerakan berputar baling-baling menyedot udara dari satu sisi dan membuang udaranya pada sisi lainnya. Kembali lagi ke pertanyaan di awal video, bagaimana dengan kipas angin yang tidak memiliki baling-baling? Bagaimana cara kerjanya? Kipas angin jenis ini biasa disebut sebagai air multiplier fan atau kipas angin pelipat ganda udara. Seperti yang telah disampaikan di awal video, kipas angin ini sebenarnya memiliki baling-baling, tetapi letaknya tersembunyi di bagian bawah. Fungsinya sama dengan baling-baling pada kipas angin umumnya, yaitu untuk menyedot udara dari luar dan mengalirinya melalui lubang-lubang kecil di sekitar lingkaran kipas angin. Tidak berhenti sampai di sini saja, ada berbagai prinsip-prinsip penting lain yang membantu meningkatkan aliran udara. Ketika udara tersedot melalui lubang kecil di samping kipas, udara-udara di sekitarnya juga ikut terbawa karena ukuran lubang yang kecil. Demikian juga ketika udara keluar melalui lubang kecil di lingkaran kipas. Udara di sekitarnya ikut terbawa dan meningkatkan aliran udara. Selain itu, bentuk dari kipas angin ini juga sangat penting. Lingkaran pada kipas didesain dengan bagian belakangnya lebih tipis dibandingkan bagian depannya. Akibatnya udara mengalir mengikuti bentuk lekukan tersebut. Sebagai akibat, bagian tengah dari kipas angin memiliki tekanan udara rendah. Efek ini disebut sebagai efek Coanda. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan udara dari belakang kipas menghembus ke dalam lingkaran kipas angin dan meningkatkan aliran udara. Maka tidak heran kipas angin ini disebut sebagai pelipat ganda udara, karena kipas angin ini memanfaatkan berbagai prinsip fisika untuk menghasilkan aliran udara yang kuat. Jika kalian suka dengan video ini, mungkin kalian juga penasaran dengan cara kerja air fryer dan microwave. Klik di sini untuk video tentang air fryer, dan klik di sini untuk video tentang microwave.